A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Fitriana Syariani, NPM 2241133 from class management C. Today I will presentation about hypothesis testing and normality testing. Definition hypothesis testing. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu permasalahan, berupa dugaan saintifik yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sebuah riset atau penelitian. Hipotesis harus diuji kebenarannya melalui uji statistik dengan menggunakan teknik analisis yang tepat. Based on experts, hypothesis has several meanings, namely, menurut Kerlinger, hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang dilandaskan antara dua variabel ataupun lebih dari dua variabel. Menurut Margono, hipotesis adalah pendapat atau kesimpulan yang bersifat sementara. Menurut Sujana, hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara tentang hal yang dibuat guna menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk suatu penelitian. Menurut Gramedia, hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan. Sedangkan menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau antara dua variabel. The role. Yang pertama, menyediakan titik awal penelitian. Hipotesis menjelaskan fenomena atau masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Yang kedua, membantu dalam verifikasi observasi, yaitu membantu menjelaskan fenomena yang akan dijelaskan. Yang ketiga, mengarahkan peneliti pada kondisi fakta serta hubungan antar fakta. Yang keempat, sebagai alat untuk mengarahkan peneliti pada kondisi fakta serta hubungan antar fakta. Dan yang terakhir, menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk dijelaskan, atau asumsi atau dugaan sementara tentang hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk dijelaskan. Hypotheses have an important function in research, namely, yang pertama sebagai titik awal, yang kedua mengarahkan pertanyaan ke arah yang benar dalam proses penelitian, yang ketiga membantu dalam verifikasi observasi, yang keempat membantu dalam memungkinkan observasi dan eksperimen, yang kelima mencari kemungkinan jawaban peneliti, dan yang terakhir menjadi praduga peneliti terhadap masalah yang akan diteliti. Why it is called a hypothesis test? Uji hipotesis disebut demikian karena metode ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis atau dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti untuk menjelaskan suatu fenomena atau masalah yang akan diteliti. Hipotesis harus diuji kebenarannya melalui uji statistik dengan menggunakan teknik analisis yang tepat. Uji hipotesis dilakukan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Steps in hypothesis testing. Yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan parameter yang akan diuji. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikan. Yang keempat, memilih statistik yang tepat. Yang kelima, menentukan daerah penolakan. Yang keenam, menghitung statistik uji. Dan yang terakhir, memutuskan apakah hipotesis nol atau HO sesuai dengan peran. Why hypothesis testing is important in statistics? Uji hipotesis penting dalam statistika karena memiliki peran beberapa dan manfaat antara lain menyediakan titik awal penelitian. Hipotesis menjelaskan fenomena atau masalah yang akan diteliti. Yang kedua, membantu dalam verifikasi observasi, yaitu membantu sang peneliti untuk memverifikasi observasi dan menjelaskan fenomena yang dijelaskan. Yang ketiga, mengarahkan peneliti pada kondisi fakta serta hubungan antar fakta, atau memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian. Menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk dijelaskan. Atau hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara tentang hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk dijelaskan.
Dan yang terakhir, memastikan kebenaran hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis atau dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti. Conclusion about hypothesis testing. Dalam uji hipotesis sangat penting digunakan karena peneliti menggunakan statistik untuk mengevaluasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif dengan tujuan memutuskan apakah hipotesis nol HO ditolak atau tidak. Definition normality testing. Uji normalitas dalam statistika adalah sebuah uji statistik yang digunakan untuk menilai apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi yang simetris dan mengikuti pola lonceng. Uji normalitas penting dalam statistika karena data yang normal memiliki kekhasan seperti mean, median, dan modusnya. Memiliki nilai yang sama serta memiliki bentuk kurva yang sama, bell curve. Selain itu, semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebarang. Oleh karena itu, uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang diperlukan oleh metode analisis statistik. Jika data tidak memiliki distribusi normal, maka metode-metode tersebut mungkin tidak memberikan hasil yang akurat. Definition of normality test according to experts. Yang pertama, menurut Sugiono 2017, uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah residual yang didapat memiliki distribusi normal. Yang kedua, menurut Kompas 2021, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Yang ketiga, menurut Gramedia Literasi 2023, yaitu untuk melihat apakah ada nilai residu normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah model yang memiliki residu dan terdistribusi secara normal. Yang keempat, menurut MPLK 2021, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran. The role. Peran pada uji normalitas antara lain, yang pertama, memastikan data terdistribusi normal. Uji normalitas dapat digunakan untuk memastikan bahwa data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua, menentukan metode analisis yang tepat. Data yang normal memiliki kekhasan tertentu sehingga uji normalitas digunakan untuk menentukan metode analisis yang tepat. Yang ketiga, menentukan signifikansi hasil penelitian. Uji normalitas membantu membentuk signifikansi hasil penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian tidak terjadi secara kebetulan. Yang keempat, meningkatkan validasi penelitian. Yang kelima, menentukan asumsi statistik. Dan yang terakhir, menentukan kebijakan. The following steps in the normality test can be done with several methods. Yang pertama, uji normalitas dengan SPSS. Yang kedua, uji normalitas dengan R. Yang ketiga, uji normalitas dengan metode lain, yaitu melakukan uji normalitas dengan menggunakan metode lain seperti uji Anderson, Darling, atau uji Lilliefors. Yang terakhir, membaca hasil uji normalitas untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Why it is called a normality test? Uji normalitas disebut demikian karena metode ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis atau dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti untuk menjelaskan suatu fenomena atau masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, uji normalitas dinamakan karena beberapa alasan, termasuk distribusi normal yang paling umum digunakan dalam statistik, berbagai metode statistik yang didasarkan pada distribusi normal, dan peran penting yang dimiliki oleh uji normalitas dalam menentukan asumsi statistik dan menentukan validitas penelitian. And the last one, conclusion. Dalam melakukan uji normalitas,
Penting untuk memilih metode yang tepat dan memahami tahap-tahap yang harus dilakukan. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang diperlukan oleh beberapa metode analisis statistik seperti analisis regresi atau uji T. Jika data tidak memiliki distribusi normal, maka metode-metode tersebut mungkin tidak memberikan hasil yang akurat, sehingga penting untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. That's all about my presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.